warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Anas kabarnya ini saat ini? Alhamdulillah baik Pak Ari. Pak Ari, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tentunya kita sampai di sini menemui CGP guru hebat yang luar biasa ini, semangat luar biasa sekali ya. Begini Pak Anas, hari ini kita pendampingan pada CGP untuk hari yang pertama ini, dan mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan lancar, tidak ada satu apapun, sehingga nanti bisa berdampak baik terhadap program-program CGP. Pak Anas, dalam hal ini apa sih yang dirasakan menjadi seorang CGP selama 1 bulan ini? Tentunya di sana ada beberapa kekhawatiran yang saudara rasakan 1 bulan terakhir ini. Nah, terima kasih Pak Ari. Sebenarnya untuk kekhawatiran yang terlalu besar, insya Allah tidak ada. Tapi yang namanya kita mengikuti program yang mungkin baru, dan kabar di luar sana juga sudah banyak bahwa CGP itu nanti sulit dan lain sebagainya. Namun hal yang akan didapatkan pun juga besar, insya Allah sangat bermanfaat. Nah, kalau hambatan atau kekhawatiran mungkin tidak terlalu besar, namun tantangan bagaimana untuk menggerakkan komunitas teman-teman guru, khususnya yang para bapak ibu guru yang sudah lebih berpengalaman, itu menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah ya, seperti itu Bapak. Ya. Di samping kekhawatiran, dan sakit sekali bahwa saudara mempunyai kekhawatiran, tapi yang jelas juga punya satu harapan ya. Kira-kira harapannya apa sebagai CGP ini yang bisa dilaksanakan? Saya berharap mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan filosofis pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita melaksanakan pembelajaran itu tidak kaku, yaitu pembelajaran yang bisa menuntun murid untuk bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Dan juga bagaimana saya terus berusaha ingin menggerakkan komunitas di lingkungan saya, khususnya bapak ibu guru yang lain, untuk bersama-sama melaksanakan pembelajaran yang merdeka, namun tetap tidak mengesampingkan kearifan lokal atau budaya setempat, seperti itu, sehingga anak-anak bisa memiliki jiwa pelajar Pancasila seperti itu. Tadi dikatakan bahwa ada belajar yang merdeka. Itu pembelajaran yang bagaimana menurut Bapak? Pembelajaran merdeka itu juga perlu dicermati, karena merdeka dalam artian yang sangat luas itu kalau disalah tafsirkan artinya benar-benar kebebasan. Merdeka dalam hal ini artinya tidak memberikan tekanan kepada murid, tidak memberikan paksaan atau menuntut murid untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi kita memberikan kebebasan kepada murid untuk berekspresi, berkreasi sesuai bakat, minat, dan keinginan mereka. Kita berdiri sampingnya untuk memberikan tuntunan. Jadi kita tetap menjadi filter bagi anak-anak agar mereka tidak salah arah, seperti itu. Tetap kalau menurut saya, ya, oke. Harapan-harapan tadi sudahkah terlaksana pada bulan-bulan ini, Bapak? Untuk harapan, alhamdulillah, meskipun belum maksimal apa yang sudah saya dapatkan dari proses daring pembelajaran calon guru penggerak, alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai saya laksanakan, dan untuk berubah menjadi yang lebih baik, seperti pembelajaran berpusat pada murid atau berpihak pada murid, dimana untuk menentukan, contohnya kesepakatan kelas. Jadi kita tidak menulis atau memberikan kesepakatan kelas dari kita sebagai pendidik, tapi mereka menuliskan apa yang harus disepakati dalam kelas mereka. Jadi mereka menentukan kesepakatan mereka sendiri untuk kebaikan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini saya mencoba untuk menggunakan platform media digital seperti penggunaan Canva, video editing, dan anak-anak itu
bukan hal yang baru bagi anak-anak. Anak-anak sudah terbiasa sebenarnya menggunakan hal itu. Hanya kita memaksimalkan dan mendampinginya dalam hal pembelajaran. Seperti itu. Jadi pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Itu sebuah harapan yang sudah terlaksana saat ini seperti itu. Kira-kira apakah harapan baru Bapak untuk pembelajaran 1 bulan ke depan yang jadi satu planning daripada CGP? Yang jelas tetap berusaha memaksimalkan yang sudah dilakukan, lebih berinovasi lagi dalam pembelajaran, sehingga benar-benar pembelajaran itu terkesan menyenangkan, anak-anak lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua, saya juga berharap bisa berkolaborasi lagi, baik itu dengan komunitas guru, kemudian teman sejawat ataupun kelompok MGMP seperti itu. Sebagai CGP ini, saya yakin sekali akan menyita waktu ya Bapak ya. Di sini mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang harus daring dengan fasih dan sebagainya. Menurut Bapak ini, bagaimana sih tanggapan Bapak Kepala Sekolah selama Bapak mengikuti daring dalam era ini, mengikuti kegiatan bimbingan guru penggerak ini? Alhamdulillah untuk Pak Kepala Sekolah dan teman-teman yang ada di semuanya sangat mendukung saya, mensupport saya, baik itu untuk Kepala Sekolah memberikan sarana yang saya butuhkan untuk menunjang kegiatan guru penggerak, baik secara dukungan moral, semangat mendampingi saya, dan juga teman-teman juga seperti itu, sangat antusias mendampingi saya, memberikan masukan. Saya pun juga berbagi dengan beliau-beliau semua untuk mempermudah saya, dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada hambatan atau kendala yang berhubungan dengan proses daring kegiatan guru penggerak. Semuanya terlaksana di luar pembelajaran, di luar tugas tanggung jawab saya sebagai pendidik di sini. Dan alhamdulillah semuanya sampai hari ini, semoga sampai lulus nanti berjalan dengan lancar. Berjalan dengan baik. Dan kami yakin sekali ini Pak Anas, bahwa apalagi di SMP 1 Muncar yang besar kayak gini, guru-gurunya yang jelas ada di berbagai jenjang, ada yang sepuh, ada yang muda. Di sini bagaimana posisi dari teman-teman sejawat di dalam memandang saudara sebagai CGP? Alhamdulillah untuk kalau yang muda mungkin bisa enak ya, karena kalau yang sepuh saya sih sesuai dengan kondisi saya selalu menghormati dan juga ingin menimba ilmu dari Bapak Ibu guru yang sudah senior atau sudah sepuh, dan juga saya berusaha untuk selalu mengajak melakukan hal-hal baru, khususnya program-program guru penggerak untuk bisa bareng-bareng bersama dijalankan. Apalagi di sekolah ini juga ada guru yang sudah selesai program CGP-nya, jadi guru penggeraknya di sini, sehingga mungkin bisa kolaborasi di sana. Pak Anas, Bapak di sini sudah lama mengajar juga. Kemudian di dalam CGP ini ada filosofi pendidikan dari KHD. Sudahkah atau perubahan apakah yang sudah Bapak laksanakan di dalam pembelajaran, khususnya mensinkronkan dengan filosofi KHD ini, Mas? Iya, itu tadi Pak. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang khususnya bagaimana kita menuntun murid, karena pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih generasi bangsa ini. Kami berusaha melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya kami Bapak Ibu guru itu bagaimana sebisa mungkin selalu menjadi teladan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Jadi Bapak Ibu guru itu jika berada di depan kita selalu memberi teladan bagi anak-anak, karena guru pendidik ini adalah role model yang selalu akan ditiru oleh peserta didik. Jika kami di tengah kita membangun semangat,
dan ketika kita ada di belakang kita memberikan dorongan yang kuat kepada anak-anak seperti itu, untuk mendampingi anak-anak, memberikan pelayanan kepada anak-anak sebaik mungkin ya, sebagai penuntun dan sebagai contoh ya, ingat dan sebagainya. Pak Anas, pelajaran apa saja yang Bapak dapatkan sehingga Bapak bisa melaksanakan satu perubahan tadi di kelas, sehingga sekarang cara pembelajarannya juga mungkin berbeda dengan yang lalu. Pelajaran apa yang Bapak dapatkan sehingga perubahan itu muncul di kelas Bapak? Ketika melaksanakan pembelajaran dari program guru penggerak yang sangat berkesan kepada saya atau yang menarik menurut saya adalah sebelum mengikuti pembelajaran di program guru penggerak, saya merasa bahwa guru itu tugasnya hanya memberikan materi, kemudian anak itu mendapatkan nilai yang baik, itu sudah tuntas tugasnya. Padahal sebenarnya setelah mengikuti pembelajaran ini banyak hal yang saya dapat, bahwa keberhasilan anak atau kesuksesan anak, kebahagiaan anak itu bukan diukur hanya dari nilai saja, tapi bagaimana mereka bisa merasa nyaman, mereka bisa merasa berharga, kemudian mereka merasa nyaman ketika bersama bapak ibu gurunya. Itulah yang sebenarnya yang disebut dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Seperti itu. Mungkin anak didik Bapak itu merasa kok begini sekarang ya, ada perubahan. Dulu padahal tidak seperti ini, sekarang kok pembelajaran seperti ini. Kira-kira bagaimana tanggapan dari siswa Bapak? Anak-anak sangat antusias dan juga sangat senang, karena mungkin yang mereka rasakan adalah mereka bisa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dirinya. Kalau dulu mungkin sebelumnya saya itu misalkan memberikan tugas itu laporannya dicatat, dilaporkan, diketik seperti itu. Nah sekarang kami memberikan tugas itu silahkan kepada murid untuk bisa membuat laporan, itu poster, infografis atau video, minimal kalau bagi yang kurang percaya diri bisa rekaman, dan itu membuat anak ternyata lebih antusias dan lebih cepat dalam pengumpulan tugas. Iya, karena mereka membuat seperti atau sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya seperti itu. Jadi siswa mempunyai kebebasan untuk mengeksplor dirinya begitu ya. Kemampuan apa yang didapatkan dan digali di situ mungkin akan terbimbing ya, termotivasi sehingga potensi yang ada benar-benar muncul di sana. Dan itu membuat kedekatan saya dengan murid jauh lebih banyak dan lebih berbeda daripada sebelumnya. Bagaimana respon Bapak terhadap perkembangan anak-anak yang begitu signifikan dan wow mungkin ya? Melihat kegembiraan dan kebahagiaan anak-anak, saya pun ikut bangga dan ikut senang. Namun saya sendiri sebagai guru informatika tetap harus berusaha bagaimana anak-anak itu berada di jalan yang tepat, karena teknologi pun itu sangat memiliki banyak manfaat positif, namun juga ada hal yang bersifat negatif seperti munculnya budaya baru, gaya bahasa baru, berpakaian. Nah, itu yang tetap harus kita antisipasi agar mereka berada di jalur yang tepat. Menurut Pak Anas ini, hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut menurut Bapak? Ya, kalau saya merasa apa yang sudah baik yang sudah saya lakukan itu pun mungkin masih belum maksimal, namun saya terus berusaha untuk komitmen untuk menjalankan apa yang sudah saya jalankan, namun tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Misalkan menambah ide-ide baru atau inovasi baru yang bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Secara spesifik kira-kira apa yang perlu diperbaiki ke depannya Pak? Secara spesifik. Mungkin kalau bagi saya adalah kolaborasi bersama anak-anak dan juga teman-teman guru yang lain. Itu karena dengan kolaborasi kita itu bisa lebih cepat menghasilkan produk atau karya. Pak Anas sangat luar biasa sekali ini. Kita lihat perkembangannya seperti itu. Kemudian
menurut Pak Anas ini, saya yakin tidak hanya sampai di sini gitu kan. Iya. Yang jelas ada tindak lanjut yang nanti akan Pak Anas laksanakan. Kira-kira tindak lanjut Bapak itu seperti apa terkait perubahan praktik ini? Untuk tindak lanjutnya, Agar pembelajaran tetap sesuai dengan pemikiran KHD ya. Iya. Kira-kira apa tindak lanjutnya menurut Bapak? eh, mungkin lebih ke komitmen lagi ya, komitmen untuk terus melaksanakan penyebaran informasi baik ini, dan juga merangkul banyak teman ataupun rekan guru, baik itu teman antar guru mapel ataupun lintas mapel. Dan juga saya ingin melibatkan peran orang tua, komite dalam rangka untuk mengawal pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu mungkin tindak lanjut ke depan. Oke, sangat luar biasa sekali. Pak Anas, ini terkait dengan tugas-tugas yang ada di JKP ini, sekarang kan modelnya ini harus ada instrumen kerangka portofolio termasuk tugas-tugas di JKP. Kira-kira media atau platform apa yang akan Bapak gunakan dalam portofolio ini? Terima kasih. Untuk portofolio sebenarnya ada banyak platform yang bisa digunakan ya. Kita mengenal ada blog, ada blogspot, ada WordPress, dan kalau yang saya gunakan kebetulan adalah fasilitas dari Google Sheet. Itu menurut saya mudah untuk digunakan. Namun memang memiliki kekurangan, yaitu linknya itu harus diperpendek dengan custom domain atau link perpendek. Namun berbagai fitur yang dimiliki oleh Google Sheet itu sangat bagus untuk bisa digunakan sebagai kita untuk menyajikan portofolio digital gitu. Kalau saya sih lebih ke penggunaan Google Sheet. Iya, oke. Kira-kira komponen apa saja yang mau dituangkan di sana, Pak? Untuk portofolio yang pertama adalah yang jelas apa karya yang sudah saya lakukan kan. Jadi mulai informasi diri, kemudian saya pernah mengikuti pembelajaran di mana saja atau BIMTEK workshop di mana saja, kemudian hasil karya pembelajaran mulai dari video pembelajaran ataupun aksi-aksi nyata saya sebagai guru maupun sebagai calon guru penggerak ini. Oke. Kemudian bentuk penyajian portofolio digital akan seperti apa ya yang mau disajikan, bentuk penyajiannya portofolio itu, Pak? Ya. Sesuai dengan tuntutan zaman, kita bisa menyajikannya. Saya sendiri itu menyajikan ada 3 bentuk ya. Yang pertama deskripsi teks, yang kedua ada gambar, pastinya dokumentasi gambar, kemudian ada video saya yang di YouTube ataupun yang tidak di YouTube yang bisa kita tampilkan. Jadi ada 3 bentuk ya, ada teks, gambar, dan juga video. Oke, luar biasa Pak Anas ini, guru hebat ya. Kemudian nih Pak, kita lanjut Pak Anas ngobrol-ngobrol kita ya. Ini tentang posisi atau peta posisi diri nih Pak Anas. Kira-kira sekarang Pak Anas itu sudah orang yang luar biasa, guru yang luar biasa ini. Menurut Pak Anas secara sadar ini, kira-kira kompetensi apa yang sudah baik dalam diri Bapak? Harus dinilai sendiri nih. Sebenarnya mungkin belum jauh dari kata baik, cuman karena kebetulan saya mengampu mata pelajaran informatika dan berasal dari background komputer, saya merasa dengan memiliki kemampuan teknologi atau pengetahuan tentang dunia digital ini menjadi modal awal saya untuk bisa berkembang dan berkarya dan juga memberdayakan anak-anak. Itu yang menurut saya di posisi sekarang ini saya lebih banyak dikenal karena kemampuan saya di bidang teknologi ini. Kemudian untuk apa yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan saya dalam hal speaking, mungkin berbicara, bagaimana bisa memotivasi anak, mengajak, mempengaruhi anak dalam hal yang baik itu bisa lebih baik lagi, dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan semua. Tentunya ada kompetensi yang perlu ditingkatkan ini Pak Anas. Ya.
Apa Pak Anas kira-kira yang perlu ditingkatkan? Kompetensi saya itu sebenarnya ingin kalau di dunia itu tuh ada dunia pemrograman. Nah, itu mungkin saya ingin belajar pemrograman. Oke Pak Anas, Anda telah mengetahui umpan balik tersebut ya, berarti ada sesuatu hal yang sudah ada, kompetensi yang ada, kemudian juga ada yang perlu ditingkatkan ya. Kira-kira adakah rencana perubahan yang akan Bapak akan dilaksanakan nantinya? Perubahan demi sebuah hal yang baik itu mungkin pasti harus dilakukan. Tapi untuk saat ini saya komitmen dan fokus dulu terhadap apa yang sudah saya lakukan, dan nanti apabila di beberapa kesempatan ada masukan, ada hal yang mungkin saya perlu meningkatkan kompetensi dan juga hal-hal baru lah yang baru masuk, perubahan itu pasti harus bisa dilakukan. Oke, luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke refleksi proses pendampingan ini Pak Anas ini. Ya, kita sudah laksanakan pendampingan ini dari mulai tadi beberapa itu Pak Anas. Kira-kira apa hal yang menarik atau ide baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah proses pendampingan ini? Ya, dari hasil pendampingan ini saya mendapat banyak masukan ya dari Pak Ari selaku pengajar praktek saya, dan juga semangat pastinya ya, semangat membantu untuk bisa melaksanakan kegiatan proses guru penggerak ini bisa lancar sampai lulus nanti. Itu kemudian juga bagaimana saya mendapatkan informasi dari Pak Ari untuk bisa terus berinovasi, kemudian menggandeng berkolaborasi teman-teman guru lain agar bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, luar biasa. Kemudian ini lagi panas ini, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di pendampingan berikutnya? Ya, itu semuanya nanti biar lebih bisa mengoreksi diri sendiri. Ya, apa yang perlu ditingkatkan dalam pendampingan berikutnya menurut Pak Anas ini? Mungkin kita perlu dari pendampingan ini, kemudian pendampingan selanjutnya adalah diskusi, lebih ke diskusi kolaborasi jenengan sama saya selaku jenengan pengajar praktek untuk bisa memberikan pemahaman kepada saya tentang sebenarnya yang diinginkan pada topik guru penggerak ini seperti apa, dan untuk merancang aksi nyata yang sesuai dengan pemikiran GHD dan juga sesuai dengan kebenaran program guru penggerak itu seperti apa. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu ini buat kita semuanya ini. Ini CGP yang luar biasa dan perlu dicontoh semangatnya ini. Oke, terima kasih Pak Anas. Ini beberapa menit sudah kita ngobrol bareng-bareng ini. Yang jelas harapan dari kita semuanya bahwa perkembangan ide, kemudian aksi nyata, terus kemudian praktek baik, tolong benar-benar tetap dilanjutkan, ditingkatkan sehingga bisa memberikan warna di sekolah ini. Meskipun tidak harus kita mendobrak ya secara umum, tetapi sedikit demi sedikit insya Allah nanti akan bisa diakomodir oleh teman-teman atau guru-guru yang lain. Tetap semangat ini Pak Anas. Siap. Mudah-mudahan pada bulan ke depan tetap semangat di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Intinya kita akan selalu berusaha untuk bisa menjadi baik dan berguna bagi anak didik, berguna bagi teman sejawat dan juga berguna bagi sekolah. Oke, terima kasih Pak Anas. Terima kasih Pak Ari. Iya, oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.